Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Servas Dame. Saat ini saya sedang belajar di Universitas Flores, program studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis filsafat hukum, khususnya aliran hukum kodrat atau hukum alam terhadap peristiwa hukum berupa pelaksanaan eksekusi adat, yaitu penyegelan rumah dan pengusiran warga adat oleh Mosalaki di masyarakat adat suku Lio Ende, Flores, NTT. Analisis ini menggunakan pemikiran Thomas Aquinas, John Locke, dan Hugo Grotius sebagai tokoh utama dalam aliran hukum kodrat atau hukum alam. Dalam struktur sosial masyarakat adat Lio Ende, Mosalaki merupakan pemimpin adat yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan kehidupan adat. Dalam konteks tersebut, Mosalaki memiliki wewenang menjatuhkan sanksi adat kepada warga yang dianggap melanggar norma atau kewajiban adat. Namun dalam praktiknya, terdapat peristiwa hukum di mana sanksi adat dijatuhkan dalam bentuk penyegelan rumah atau yang dikenal sebagai titipu, serta pengusiran warga adat dari kampung atau wilayah adatnya sendiri. Sanksi ini biasanya dijatuhkan karena pelanggaran adat tertentu atau konflik internal dalam komunitas. Permasalahannya muncul ketika eksekusi adat tersebut dilakukan tanpa proses musyawarah yang memadai, tanpa mekanisme pembuktian yang jelas, serta bersifat sepihak, yang akibatnya warga yang dikenai sanksi kehilangan hak untuk menempati rumahnya, kehilangan rasa aman, dan terputus dari komunitas sosial serta tanah leluhurnya. Untuk menilai peristiwa ini, kita perlu menggunakan perspektif filsafat hukum alam atau hukum kodrat, di mana aliran hukum kodrat berpandangan bahwa hukum tidak hanya dinilai dari keberlakuan formalnya, tetapi terutama dari keadilan moralnya. Hukum yang benar adalah hukum yang selaras dengan akal budi, keadilan, dan martabat manusia. Menurut John Locke, setiap manusia memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan. Hak-hak ini tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh penguasa adat. Dalam konteks peristiwa di suku Lio Ende, Flores, NTT, penyegelan rumah merupakan bentuk perampasan hak kepemilikan dan hak atas tempat tinggal. Sementara pengusiran warga adat merupakan pelanggaran terhadap hak hidup, layak, dan kebebasan seseorang untuk tinggal di wilayah asalnya. Dengan demikian, menurut John Locke, eksekusi adat tersebut bertentangan dengan hak kodrati manusia. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Thomas Aquinas. Dia menyatakan bahwa hukum yang sah harus mencerminkan keadilan dan rasionalitas moral. Aquinas terkenal dengan prinsip lex inuesta non est lex, yang berarti hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum. Apabila suatu sanksi dijatuhkan tanpa proses yang adil, tanpa musyawarah, serta berdampak pada hilangnya martabat manusia, maka sanksi tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum. Dalam kasus eksekusi adat di wilayah masyarakat suku Lio Ende, tindakan penyegelan rumah dan pengusiran warga yang dilakukan secara sewenang-wenang dapat dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan moral, sehingga tidak sah menurut hukum alam. Selanjutnya juga, Hugo Grotius menegaskan
bahwa tujuan hukum dan hukuman adalah memulihkan ketertiban dan keharmonisan sosial, bukan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Hukuman harus dijatuhkan secara proporsional, rasional, dan manusiawi. Namun, sanksi berupa pengusiran dan penyegelan rumah justru menghilangkan identitas sosial warga adat, memutus hubungan kekerabatan, dan menempatkan individu dalam kondisi hidup yang tidak layak. Oleh karena itu, menurut Hugo Grotius, sanksi tersebut melampaui batas moral sebuah hukuman dan bertentangan dengan prinsip hukum alam. Berdasarkan analisis tersebut, dapat saya simpulkan bahwa meskipun Musa laki memiliki kewenangan adat, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Hukum adat tetap harus tunduk pada nilai-nilai keadilan yang universal dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika praktik eksekusi adat berupa penyegelan rumah dan pengusiran warga adat, dengan sendirinya bahwa ini telah melanggar hak kodrati manusia, telah melanggar dan tidak proporsional dengan kesalahan. Dia tidak melalui proses yang adil dan rasional. Maka menurut filsafat hukum kodrat, praktik tersebut telah kehilangan legitimasi moral meskipun diakui secara adat. Sebagai penutup, dapat saya tegaskan bahwa filsafat hukum kodrat berfungsi sebagai standar etis untuk mengoreksi praktik hukum adat yang bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks masyarakat adat suku Lio Ende di Flores NTT, hukum adat idealnya tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga melindungi hak asasi dan martabat setiap manusia. Itu saja, sekian dari saya, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.